Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin menjelaskan bagaimana caranya mengetahui bahwa oktan bensin yang kita pergunakan sudah tepat. Nggak pakai lihat spesifikasi, nggak pakai lihat modif, cuma berdasarkan ciri-ciri saja. Ciri kalau oktannya bensin terlalu besar, ciri kalau oktan bensin terlalu kecil. Ya, mumpung penulis ini baru saja pakai premium pertama kali ya. Apa sih ciri kalau bensin itu oktannya terlalu rendah? Yang pertama itu yang sering jadi masalah itu adalah di RPM rendah atau di RPM yang tinggi. Kita bisa tahu bahwa oktan bensin terlalu rendah itu di RPM rendah adalah ketika putaran mesin tidak stabil, naik turun. Jadi apa? Enggak deng 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 gitu, tapi deng 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 deng. Kadang-kadang sempat mati, deng deng, hilang, terus nggak ada bunyi dengnya, terus bunyi lagi deng 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 deng, hilang lagi, terus deng 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 gitu. Jadi ini terjadi karena ya itu pengapiannya gagal ya. Kalau oktan terlalu tinggi itu istilahnya apa ya, ya pokoknya pembakaran nggak sempurna lah. Di RPM rendah terjadi, tapi RPM terlalu tinggi juga gitu. Tapi itu yang salah sebenarnya businya ya, heat ring businya salah. Biasanya pakai busi dingin, oktan bensin terlalu tinggi gitu juga. Tapi kan kalau kendaraan normal businya mestinya normal. Nah, nggak akan ada masalah itu. Jadi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pembakaran di RPM rendah. Ya terutama waktu jalan pelan gini atau waktu lagi idle. Ciri lain adalah kalau busi dibuka itu warnanya hitam. Ya karena pembakarannya sering gagal. Jadi jadi hitam gitu. Memang ada solusinya seperti ini. Bisa pakai busi kaki 3 misalnya, pakai elektrodenya 3. Jadi kan busi itu sulit menyala ya. Nah kalau pakai elektroda 3 jadi lebih mudah menyala. Nah, jadi di RPM rendah itu tarikan mesin bukan dung 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 tapi der gitu, continuous lah. Susah juga jelaskannya, soalnya di pengalaman penulis itu di motor manual sih ya, di motor Honda Supra itu di RPM rendah, gigi 4 jalan 40 itu kan RPM-nya cukup rendah. Waktu itu masih pakai premium ya. Waktu nggak pakai busi kaki 3, jalan RPM rendah itu ada nyendal-nyendalnya, jeduk, ada kadang jeduk gitu, ada businya nggak nyala gitu lah. Jadi waktu diakselerasi mulai kecepatan 40 itu juga terasa ada longgar-longgar. Nah setelah pakai busi kaki 3 terasa tenaga itu lebih
konstan. Tarikan itu jadi lebih halus malah ya, terasa terus. Nah ini kalau di motor NMAX ini misalnya sama juga, kita lihat di akselerasi pelan-pelan loh ya, bukan akselerasi kencang, akselerasi pelan-pelan gitu. Jadi misalnya jalan dari 10 ke 30 itu akselerasi pelan-pelan. Rasakan tenangannya, ini kan geter ya, gedar, terasa kan. Kalau masih apa, terasa nggak ada lowong, nggak ada jeda, nggak ada batuknya, nggak ada nyendatnya, ya itu berarti oktan bensin masih cukup. Ya selain dari stasioner, waktu jalan RPM rendah juga gitu. Selain itu yang lebih penting juga jalan di RPM tinggi. Kalau RPM menengah mungkin enggak ya, enggak perlu lah, enggak terlalu masalah biasanya RPM menengah. Menengah itu kalau Matic sekitar ya 40-50. Nah, mulai jalan 60 itu sudah jadi ujian apakah oktan bensin cukup atau enggak. Yang jelas tenaga jadi turun jauh. Karena apa? Karena terjadi knocking, terjadi pre-ignition. Kalau di motor sayangnya nggak ada sensornya ya. Terus kita juga sulit untuk dengar suaranya karena banyak kendaraan di sekitar kita. Sendirian mungkin entah dengar entah enggak ya. Tapi kalau knalpot berisik jelas nggak mungkin ya. Entah kalau mesin standar. Jadi yang jelas akselerasi itu jadi nggak enak, terasa nggak wajar, nggak narik ya, karena apa, ada pre-ignition itu membuat pengapian nggak sempurna. Nah kalau sudah mendeteksi seperti itu, jangan diteruskan ke RPM tinggi, karena ya nanti bisa parah, bisa apa, piston bergerak berlawanan. Kalau sudah bergerak berlawanan gitu ya otomatis ya, minim jadi kocak. Kalau sudah parah bisa bisa patah atau bengkok stang pistonnya. Nah ini kalau misalnya kita ngetes ya, pastikan ini tenaga selalu ngisi dari RPM rendah sampai RPM tinggi. Nah kemarin penulis cuma tambah premium 10.000 ya. Biasanya isi pertama 15.000. 10.000 itu berapa ya? Anggap 1,3 liter. Ini tangkinya 6 liter ya, cuma berapa persen? Anggap aja 15% lah. Nah ini mungkin oktan masih cukup tinggi. Jadi ya rasakanlah gimana tenaganya. Soalnya penulis pernah ya, di motor sebelumnya Suzuki Spin. Suzuki Spin itu motor yang karbu kan, karbu vakum, motor yang normalnya itu agak boros. Tapi penulis pakai ekstrim, dibuat irit. Jadi main jetnya iritnya irit ya, bawaan pabrik ya. Main jetnya disetel full, terus rear jetnya full ya, rapet. Biasanya kan kalau
ingin dibuat agak kencang itu dibuat dilonggarin 1 putaran atau 2 putaran. Nah ini di motor penulis pin itu dirapatkan, jadi rapet. Habis itu setelan udara luar juga disetel agak irit juga. Terus sama needle jetnya penulis buat paling mendalam, paling menjorok ke dalam. Jadi dibuat ekstrim irit dari standar pabrikan. Di setelan jarum itu kan ada ringnya, ada apanya sih? Ada 3 setelan ringnya. Nah itu penulis pakai yang paling bawah, paling atas ya. Jadi jarumnya itu paling menjorok ke dalam. Itu adalah setelan paling irit di Suzuki Spin. Hasilnya ya irit banget. 125 cc lebih irit daripada Honda Beat yang 115 cc yang katanya terkenal irit. Kalau sebenarnya nggak paling irit sih, masih kalah irit jauh dengan Next 2, Suzuki Next 2. Nah karena irit itu motor oktannya kebutuhannya jadi naik. Penulis itu biasanya kan sudah pakai pro kapasitor. Walau nggak terlalu banyak, pro kapasitor itu ada efek meningkatkan oktan juga. Nah biasanya itu ya normal lah terasanya, seperti motor yang setelannya agak boros gitu. Nggak terasa seperti motor yang disetel sangat irit. Nah sekali waktu penulis ingin coba, habis dyno saya saat itu, habis engine dyno. Karena engine dynonya penulis dari posisi pasang ya. Waktu dyno itu pro kapasitor masih kepasang. Terus habis itu setelah 3 kali di tes run, penulis lepas, jalan 5 kilo, tes run dyno lagi. Ya lumayan sih, tenaga di RPM tingginya bisa berubah, naik 25%, atau tepatnya turun 25% setelah pro kapasitornya dilepas. Nah habis itu penulis nggak pasang lagi, pulang, terus besok paginya berangkat kantor lagi. Nggak nyangka, waduh, kacau ya. Bangun kesiangan, nggak sempat pasang pro kapasitor lagi. Begitu dipakai di jalan, tenaga kerasa kurang jauh. Waktu dyno itu nggak terasa seperti itu karena kan efeknya pro kapasitor itu nggak langsung hilang, walau lebih cepat daripada kalau masang ya efeknya itu. Jadi efeknya itu hilang lebih cepat daripada kalau masang. Kalau masang efeknya itu munculnya itu agak nggak langsung ya, kira-kira 20 kilo gitu. Itu efek pertama. Terus efek berikutnya butuh waktu lebih lama lagi. Nah waktu habis lepas itu nggak kerasa, ya cuma terasa tenaga berkurang aja. Besok paginya baru terasa nggak enak gitu loh. Jadi dibuat akselerasi itu nggak narik. Jadi kayak kayak kehambat gitu. RPM pun terhambat. Nggak cuma tenaganya berkurang, kemampuannya untuk bisa lari di RPM tinggi pun berkurang. Stasionernya pun jadi kacau suaranya,
nggak deng 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 deng, nggak berirama. Jadi kalau apa, pembakaran sempurna itu pengapian itu berirama. Jadi ketukannya itu apa, iramanya bisa deng 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 deng, konsisten gitu loh. Sementara ya waktu itu jadi kacau lah. Jadi naik turun lah iramanya. Itu ya tanda oktanya bensinnya kurang tinggi kan, ya karena kapasitor dilepas, oktanya ngedrop. Dan akhirnya itu ya untung nggak kejadian apa-apa ya, mesin apa nggak rusak, nggak apa. Tapi ya jelas sih waktu itu wah, tenaga nggak enak banget lah. Beda dengan waktu masih pro kapasitornya dipasang. Ini anggap ceritanya oktan tinggi ya. Ini pro kapasitor lepas itu ibarat oktannya, premiumnya jadi balik asal, balik normal, drop. Padahal kendaraan disetel irit banget. Nah, kendaraan disetel irit banget itu butuh oktan tinggi. Apalagi penulis waktu itu knalpotnya juga agak bocor, jadi aliran udara, airflow-nya itu jadi lebih lancar. Nah, kalau aliran udara lebih lancar, udara lebih banyak, selain bensin diirit kan udara lebih banyak, otomatis pembakaran jadi sangat kering, sangat kering, nggak sehat untuk mesin, jadi butuh oktan tinggi. Nah itu kerasa juga. Jadinya nggak enak gitu loh. Dibuat berapa itu, kecepatan 70 itu sudah terasa ada yang hilang di putaran mesin. Biasanya ngisi terus sampai putaran atas, tapi itu enggak. Dan sampai kantor ya, sampai tempat tujuan, suara mesin waduh kasuar. Biasanya kan waktu berangkat masih halus. Halus itu ya enggak kasar lah. Nah setelah nyampe itu jadi kasar sekali. Wah itu jadi cirinya kalau oktan terlalu rendah, ya itu juga setelah dipakai suara mesin jadi kasar. Kasarnya itu kayak amplas lah, kayak batu saling dikelotak-kelotakan gitu. Ya mungkin karena bearingnya jadi aus ya. Jadi waktu penulis merasakan kurang tenaga di RPM 70 terus digas nggak ada tenaganya, itu adalah karena tenaganya berkurang karena preignition, dan preignition itu sifatnya itu merusak. Jadi putaran mesin jadi nggak lancar. Ya itu akhirnya yang kena bearingnya, jadi longgar, ditambah lagi dengan putaran rendah yang nggak lurus, jadi kasar suaranya. Ya wes lah, untung aja waktu penulis pasang pro kapasitor lagi, suara mesin bisa halus lagi, walau jadi nggak sehalus sebelumnya. Ya makanya itulah, kalau bisa hati-hati, jangan sampai motor itu bensinnya oktannya terlalu rendah. Nah bagaimana kalau oktannya terlalu tinggi? Nah penulis karena pakai pro kapasitor jadi bisa merasakan. Wah itu waktu sebelum penulis mengiritkan
spinnya ya, jadi spinnya masih normal ya, terutama needle jetnya itu nggak terlalu menjorok ke dalam lah, masih normal setelannya. Jadi saat itu penulis ya iseng-iseng lah bikin coba. Biasanya pakai premium, sekali-sekali bikin coba pakai Pertamax Turbo. Wah, ekstrim. Waktu itu bensin tinggal kira-kira 500 ml untuk ukuran tangki berapa ya, 3, berapa ya, wis anggap aja 3,5 lah wis. Ya wis langsung full tank Pertamax Turbo. Gimana rasanya? Mesin jadi getar banget. Biasanya itu getaran mesin di stang itu nggak begitu terasa. Di spin itu nggak ada anunya ya, nggak ada pemberatnya ya, nggak ada nggak ada bandulnya. Jadi wes yang di ujung ini cuma karet tok, nggak ada pemberat yang kayak motor sekarang, apalagi kayak punya penulis ini besar kan ini. Nah, nggak ada pemberatnya, wes terasa banget getarannya, besar sekali. Jadi mungkin nggak kayak punyanya Honda Beat ya. Honda Beat itu getarannya beda, bukan dari ketukan mesin. Nah itu getarannya terjadi seiring dengan ketukan mesin. Penulis nggak tahu kenapa kok sampai getar banget seperti itu. Jadi getarnya itu seiring ketukan mesin, terasa baik walau di RPM rendah maupun RPM tinggi. Jadi kerasa getaran mesin itu jadi mengalir ke setang. Nah, terus itu satu. Yang kedua itu setelah penulis ngiritkan motor, terus butuhnya itu kalau normalnya pastinya oktan tinggi kan. Waktu itu karena penulis pakai pro kapasitor, bensin yang paling efisien itu adalah premium. Pakai premium paling irit, pakai premium paling bertenaga. Itu yaitu cirinya kalau bensinnya sudah pas. Bensin yang pas untuk motor penulis saat itu adalah premium. Dan penulis coba lagi Pertamax Turbo. Sebelumnya penulis sudah coba Pertamax sama Pertalite. Pakai Pertamax ada penurunan tenaga tapi nggak banyak. Pakai Pertalite ada tenaga turun lebih banyak. Nah penulis pun coba Pertamax Turbo. Ternyata Pertamax Turbo ini efeknya ada di antaranya Pertalite dan Pertamax. Jadi tenaga berkurang, lebih parah daripada Pertamax, tapi nggak separah Pertalite. Nah, mengapa kok bisa gitu? Ini karena bensin itu ada nggak cuma oktan aja ya, tapi kandungan tenaga. Bensin sama-sama oktan 92, yang buat beda kandungan energinya beda. Kalau kandungan energi beda, tarikan tenaga di mesin juga beda. Ya tergantung anunya juga ya, tergantung campuran bensinnya berapa ya di mobilnya. Tapi kan kebanyakan kendaraan itu disetel irit. Nah kalau setelannya irit, bensin dengan kandungan tenaga banyak akan membuat mesin lebih bertenaga.
Jadi misal ada yang beli bensin apa oktan 92 di Shell atau di Total atau di AKR, terus bandingkan dengan punyanya Pertamina dan merasa kok punya Pertamina nggak enak, kok punya apa yang lain-lain kok enak. Nah itu oktannya sama tapi kandungan energinya beda. Pertamax itu bisa dibilang yang kandungan energinya paling rendah karena Pertamax itu mengandalkan etanol untuk meningkatkan oktan. Sementara etanol itu memang benar peningkatan oktannya tinggi banget, tapi dengan efek samping kandungan energinya rendah. Jadi etanol itu adalah termasuk bahan bakar yang oktannya sangat tinggi 115, tapi kandungan energinya jelek. Walau namanya bensin, sekarang bahan bakar bensin itu kandungan benzennya dikurangi ya, mungkin karena dianggap racun atau apa, nggak tahu lah. Tapi yang jelas kandungannya bahan bakar itu macam-macam, jadi bahan kimianya macam-macam. Nah karena bahan kimianya beda, kandungan kimianya beda, tentu pemilihannya ya nggak cuma karena kandungan energi atau oktan, tapi ya macam-macam, misalnya kompatibilitas terhadap seal, terus potensi menimbulkan kerak dan seterusnya lah. Jadi bahan kimia yang ada di bahan bakar itu nggak simpel juga sebenarnya, tapi yang utama ada dua. Yang pertama adalah oktan, yang kedua adalah kandungan energi. Itu jadi kalau sama lah dengan apa ya, bandingkannya dengan apa ya, nggak tahu lah. Yang jelas kalau kandungan oktannya tinggi itu ya bisa dipakai untuk kendaraan yang setelahnya irit banget atau yang rasio udaranya sangat terlalu banyak, misalnya karena pakai open filter dan seterusnya. Terus kandungan energi ini hubungannya dengan ya seberapa banyak lah bensinnya itu. Jadi kayak rasio ideal 12,5:1 itu adalah mengacu ke bensin balap yang kandungan energinya besar walau oktannya nggak tinggi banget, dibanding dengan bensin biasa yang bukan balap, bensin harian, itu kandungan energinya jauh lebih tinggi bensin balap. Kandungan energi yang tinggi ini yang bikin motor kendaraan bisa kencang. Nah ya wes lah, itu aja lah cirinya. Jadi kalau oktan terlalu rendah itu yang perlu diperhatikan. Kalau oktan terlalu tinggi itu efek negatifnya getar, terus di RPM rendah itu nggak enak tenaganya, terus apalagi tenaga kurang. Kalau terlalu rendah, selain tenaga kurang, tarikan nggak enak, ada risiko mesin rusak. Ya semoga hati-hati aja lah ya. Sudah, sekian aja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.